Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tariq Azamzami dengan NIM 41522010100 dan kali ini saya akan membahas mengenai prosedur pendaftaran HKI. Yang pertama, apa sih itu HKI? HKI di sini merupakan kepanjangan dari hak kekayaan intelektual atau hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, inventor, desainer, dan pencipta yang berkaitan dengan kreasi atau karya intelektual mereka. Lalu apa kegunaannya? Kegunaannya di sini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama itu sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta dan karya ciptanya. Lalu yang kedua itu sebagai bentuk antisipasi pelanggaran HKI. Lalu yang ketiga itu meningkatkan kompetisi dan memperluas pangsa pasar. Dan yang terakhir itu si pemilik HKI ini memiliki hak untuk memonopoli karyanya. Lalu di sini ada jenis HKI yang bisa didaftarkan. Sebelumnya jenis HKI itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada hak cipta, lalu yang kedua itu ada hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri ini juga terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama itu ada hak paten, desain industri, merek, indikasi geografis, dan yang terakhir itu ada DTLST atau desain tata letak sirkuit terpadu. Lalu hak cipta. Hak cipta itu adalah hak eksklusif pencipta atau penerima untuk memperbanyak dan mempublikasikan ciptaan mereka atau untuk memberikan hak yang tidak terlalu membatasi menurut hukum yang berlaku. Lalu ada paten. Hak paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi dan selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk memakainya. Lalu ada pengertian dari desain industri, yaitu suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna atau gabungan dari itu semua yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola bentuk 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk seperti barang, komoditas, atau suatu kerajinan tertentu. Selanjutnya ada merek. Merek merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau gabungan dari itu semua yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Selanjutnya ada indikasi geografis, yaitu suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis atau faktor manusia atau kombinasi dari dua faktor tersebut serta memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Selanjutnya di sini yang terakhir itu ada DTLST atau desain tata letak sirkuit terpadu. Berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif serta bagian atau semua terkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan untuk menghasilkan dari fungsi elektronik. Nah, di sini itu ada langkah pendaftaran HKI. Langkah pendaftaran HKI itu bisa dilakukan dengan 2 jenis. Yang pertama itu dilakukan secara offline dan yang kedua itu dilakukan secara online. Tetapi Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atau Freddy Haris pada tanggal 17 Agustus 2009 dia itu berkata, masyarakat tidak lagi harus membawa banyak dokumen permohonan. Pendaftaran juga bisa dilakukan di kantor masing-masing konsultan atau melalui rumah masing-masing sendiri dengan cara daring atau online melalui DJKI, melalui situs DJKI atau aplikasi DJKI. Nah, kalau misalnya pendaftaran HKI dilakukan secara online itu yang pertama kita bisa masuk melalui merek.dji
dgip.go.id, terus melakukan registrasi akun. Setelah itu membuat permohonan baru. Lalu di sini itu kita menentukan kelasnya. Tadi kan ada kelas hak cipta atau paten atau merek dan lain-lainnya. Lalu di sini ada pesan kode billing dengan mengisi tipe, jenis, dan pilihan kelas. Nah, ini yang saya maksudkan tadi nih. Lalu kita melakukan pembayaran, terus step selanjutnya itu mengisi seluruh formulir yang tersedia. Lalu di sini mengunggah data pendukung seperti berkas-berkasnya. Biasanya itu ada soft copy dari fotokopi, soft copy dari KTP, akte, terus ada jenis dari apa yang kita pengenin buat didaftarin. Terus step selanjutnya itu ada ini, jika dirasa semua sudah diisi dengan benar, selanjutnya klik selesai. Lalu di sini permohonan kita ini sudah diterima oleh DJKI. Tinggal nunggu approval dari DJKI-nya di ACC atau tidak. Kalau misalnya di ACC, maka DJKI akan mengeluarkan sertifikatnya. Terus di sini juga DJKI bisa melakukan pendaftaran HKI juga bisa dilakukan secara offline, yaitu datang ke kantor DJKI langsung yang ada di Jakarta Selatan. Yang pertama itu kita sebagai pemohon harus melengkapi persyaratan permohonan pendaftaran sesuai dengan jenisnya dan diajukan dalam 2 rangkap dokumen. Diketik dengan bahasa Indonesia serta memakai formulir yang sudah disediakan oleh DJKI. Terus biasanya dalam formulir itu ada tanggal, bulan, tahun pemohon, terus nama lengkap, kewarganegaraan, dan lain-lainnya. Juga ada dokumen yang harus dilengkapi seperti fotokopi KTP, terus fotokopi dari peraturan kepemilikan bersama, lalu juga ada pernyataan bahwa merek tersebut diajukan oleh pemohon, terus lalu ada fotokopi dari tanda biaya pembayaran permohonan, dan dokumen-dokumen lainnya yang sudah dijelaskan dalam situs DJKI. Nah, selanjutnya di sini ada salah satu contoh dari flowchart pendaftaran merek. Yang pertama itu kita sebagai pemohon kita melakukan permohonan kepada DJKI. Lalu di sini langkah selanjutnya yaitu pemeriksaan formalitas. Kalau misalnya semua berkas-berkasnya lengkap, bisa masuk ke tahap selanjutnya yaitu pengumuman. Kalau misalnya nggak lengkap, kita sebagai pemohon bisa dilengkapi dulu, terus baru masuk ke pengumuman. Kalau misalnya masih nggak lengkap juga, kita sebagai pemohon bisa narik kembali berkas-berkasnya. Terus di sini habis dari pengumuman masuk ke tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan substantif. Kalau misalnya pada pengumuman ditolak, kita di sini bisa mengajukan keberatan. Lalu kita keberatan diterima pemohon, habis itu kita sebagai pemohon memberi sanggahan. Nah, kalau misalnya ini semua udah 3 step ini jika ditolak sudah diterima, maka juga step selanjutnya bisa langsung masuk ke step pemeriksaan substantif. Kalau misalnya dari substantif udah oke, udah diterima dari DJKI, maka HKI tersebut bisa didaftar, lalu akan memunculkan sertifikat kita. Kalau misalnya dari pemeriksaan substantif ditolak, maka kita sebagai pemohon bisa melakukan ajukan tanggapan. Kalau misalnya masih ditolak lagi, bisa mengajukan banding. Terus kalau misalnya ditolak lagi, kita bisa mengajukan ke pengadilan. Nah, di pengadilan ini udah step terakhirnya. Kalau misalnya ditolak lagi, berkas-berkas kita udah ditolak sama sekali, nggak ada step berikutnya. Jadi langsung ditolak sama DJKI. Begitu proses flowchart-nya dari pendaftaran merek. Ini saya ambil dari contoh pendaftaran merek. Nah, selanjutnya di sini tuh ada contoh dari sertifikat yang diterbitin oleh DJKI. Yang pertama itu di sini ada nomor dan tanggal pemohonan, terus di sini ada penciptanya, kewarganegaraan, nama, alamat,
Terus di sini ada pemegang hak ciptanya siapa. Lalu di sini tuh juga ada jangka waktu perlindungan. Nah, berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal. Setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Lalu di sini juga ada barcode untuk memastikan bahwa sertifikat ini merupakan sertifikat asli yang diterbitkan oleh DJKI. Nah, segitu saja dari proses pendaftaran HKI yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.